kebahagiaan oleh orang tua kami. Kemudian orang tua kita menjawab, wallazina hum lizzakati fa'ilun. Kata Allah, orang-orang yang senantiasa menunaikan zakatnya. Sebenarnya banyak yang bisa kita contoh dan kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan di bulan Ramadan mampu dia lanjutkan kembali di bulan-bulan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Pemirsa ITTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada 3 amalan yang perlu kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, amalan yang perlu kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ialah meningkatkan amal ibadah kita, terutama qiyamul lail. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih," kata Rasulullah. Siapa yang melaksanakan solat qiyamul lail di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Rasulullah, akan diampuni dosa-dosanya yang akan tahun lalu. Pemirsa ITTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung rasanya kita mendapatkan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Allah telah memanjangkan usia kita dan kita dapat melaksanakan qiyamul lail. Semoga bulan Ramadan ini menjadikan keberkahan bagi kita. Bayangkan, mungkin pada tahun yang lalu ada sanak saudara kita yang masih berkumpul bersama kita, tetapi pada tahun ini kita tidak bisa lagi berkumpul bersama kita, tidak bisa lagi solat berjemaah bersama kita. Dan pada tahun ini mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa ITTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung rasanya kita mendapatkan bulan suci Ramadan pada tahun ini dan dapat melaksanakan solat qiyamul lail. Solat qiyamul lail ialah solat yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pemirsa ITV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada solat tarawih pada bulan-bulan yang lainnya. Kalau seandainya solat witir itu sudah ada pada bulan-bulan lainnya. Kalau seandainya solat tahajud sudah ada pada bulan-bulan yang lainnya. Kalau seandainya solat tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada bulan suci Ramadan dengan adanya solat tarawih. Dan ingat, jangan sampai kita tertinggal 1 malam pun pada bulan suci Ramadan untuk melaksanakan solat tarawih. Yang kedua yang perlu kita tingkatkan ialah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, maka sesungguhnya Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, fa inna ma ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih, kata Rasulullah. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran, kata Rasulullah, maka sesungguhnya akan datang yang akan membawakan syafaat kepada kamu bagi orang yang membacanya, kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita juga, bagi orang-orang yang mungkin tidak sanggup membaca Al-Quran, terbata-bata dia mungkin membaca Al-Quran, kemudian dia sulit untuk mengucapkannya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Quran, pandai dia membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala. Kemudian bagaimana orang yang tidak membaca Al-Quran? Bagaimana orang terbata-bata membaca Al-Quran?
apakah dia juga tidak mendapatkan pahala? Rasulullah SAW menggambarkan sesungguhnya orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, orang yang sulit pengucapannya membaca Al-Quran, dan dia mendapatkan 2 pahala, kata Rasulullah SAW. Wa yatata'u alaihi syakkun lahu ajrani. Orang yang terbata-bata sulit untuk membaca Al-Quran, sulit pengucapannya dia membaca Al-Quran, dan dia mendapatkan 2 pahala. Pahala dia membacanya, pahala dia berusaha untuk mempelajari Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Terus yang ketiga, amalan yang perlu kita tingkatkan ialah sedekah. Maka di bulan suci Ramadan ini adalah syahrus sadaqah, bulannya bersedekah. Maka rajin-rajinlah kita untuk bersedekah. Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, ma naqasat min malin sadaqah. Harta yang engkau infakkan itu, kata Rasulullah, harta yang engkau sedekahkan itu tidak akan mengurangi dari harta kamu, kata Rasulullah. Malahan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma anfaqtu min syai' fa huwa yukhlifu. Harta yang engkau infakkan itu, harta yang engkau sedekahkan itu akan aku lipat gandakan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Maka sesungguhnya di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah dan bulan yang untuk meningkatkan amal ibadah kita, terutama kita rajin untuk bersedekah. Karena sesungguhnya afdalus shadaqah shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling utama, kata Rasulullah, adalah sedekah pada bulan suci Ramadan. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Seandainya kematian itu bisa ditunda sedikit saja, ya Allah, kita telah mati. Tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ingin lagi kembali ke dunia, ya Allah. Saya ingin hidup lagi ke dunia, ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian apa yang kita katakan ketika kita ingin kembali lagi ke dunia padahal kita telah mati? Fa asaddaqa. Saya ingin bersedekah, ya Allah. Saya ingin bersedekah. Tidak pernah yang kita minta adalah solat. Tidak pernah yang kita minta adalah puasa. Tidak pernah yang kita minta adalah haji dan umroh. Tetapi ketika kita itu mati, kemudian apa yang kita minta lagi kepada Allah? Fa'asaddaqa. Maka bersedekahlah. Maka saya itu, ya Allah, akan bersedekah, ya Allah. Maka itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin kembali lagi ke dunia, padahal itu adalah mustahil. Pemirsa ITTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 3 amalan inilah yang perlu kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan amal ibadah kita, terutama solat qiyamul lail. Yang kedua adalah rajin-rajinlah untuk membaca Al-Quran. Setiap malam kita membaca Al-Quran. Jangan sampai kita terlupakan atau sengaja untuk tidak membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya pahala orang yang membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Di samping dia itu mendapatkan pahala, kemudian dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia akan tenang hatinya untuk membaca Al-Quran. Dan yang terakhir adalah fastabiqul khairat, maka rajin-rajinlah untuk bersedekah, rajin-rajinlah untuk berlomba-lomba untuk kebaikan kita, karena sesungguhnya di bulan suci Ramadan adalah bulan yang perlu kita tingkatkan untuk amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.